Salam inovatif dan salam kreatif bagi kamu para pecinta militer luar sana. Lagi-lagi kita akan membahas sebuah topik yang menarik yang pastinya bermanfaat bagi kamu calon siswa di tahun 2022. Simak videonya agar kamu tidak ketinggalan berita yang pastinya kamu butuhkan, cuy. Pada dasarnya, geng, kita semua sudah mengetahui bukan bahwasannya untuk menjadi seorang prajurit, untuk menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia tentu saja bukan suatu hal yang mudah. Karena perlu kita ketahui bahwasannya untuk menjadi seorang prajurit itu banyak sekali persiapan yang harus kita lalui. Mulai dari persiapan administrasi, kesehatan, jasmani, mental, ideologi, psikologi, dan masih banyak sekali hal yang lainnya. Sekarang banyak para remaja yang berlomba-lomba untuk menjadi seorang prajurit ini. Namun tidak menutup kemungkinan juga mereka bisa lolos ke tahap ini karena memang prosesnya sangat ketat. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang dimana topik ini selalu dipertanyakan oleh teman-teman kita di kolom komentar. Dan ini masalah mengenai domisili. Nah, di penjelasan kali ini saya akan menjelaskan semuanya secara rinci agar teman-teman bisa memahami tentang domisili ini dan apa saja tujuan dari domisili serta bagaimana sih cara membuat domisili. Bagi kamu yang penasaran, simak videonya dari awal hingga selesai agar kamu tidak ketinggalan info yang mungkin berguna dan bermanfaat bagi kamu, cuy. Di sini saya akan menjelaskan pertama apa yang dimaksud dengan domisili, dan yang kedua apa sih tujuan dari domisili, dan yang ketiga bagaimana cara pembuatan surat domisili ini. Kita langsung saja masuk ke topik yang pertama. Surat domisili adalah surat keterangan yang berupa dokumen atau bukti resmi seseorang pendatang yang bertempat tinggal di daerah tertentu. Surat domisili dapat berupa selembar kertas yang di dalamnya tercantum data kependudukan seorang seperti dalam KTP. Dalam pembuatannya sendiri, surat domisili akan disahkan oleh pejabat atau perangkat setempat sebagai bukti bahwa orang tersebut tinggal di wilayah tersebut. Baik teman-teman semua sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan surat domisili. Dan tujuannya itu sangat penting, terutama bagi kamu seorang calon siswa yang mencalonkan diri di tanah rantau, yang dimana mungkin kamu adalah orang perantauan namun kamu ingin mencalonkan diri menjadi seorang prajurit di tanah rantau. Sebagai salah satu contohnya, mungkin teman-teman ingin mencalonkan diri di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, dan bahkan yang lainnya. Jadi surat domisili ini sebagai tanda bahwa kamu adalah orang atau penduduk di wilayah tersebut. Dan di sini kita akan menjelaskan tahap kedua, apa sih fungsi dan tujuan dari surat domisili ini. Fungsi dari surat domisili ini pastinya sangat penting. Nah, kita langsung saja masuk ke fungsi surat domisili. Surat domisili memiliki beberapa fungsi penting untuk mengurus kebutuhan administratif. Surat ini wajib dimiliki oleh pendatang baru yang belum memiliki KTP tetap sebagai identitas resmi sesuai dengan pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai landasan hukumannya. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya di luar sana, apa sih fungsi dari surat domisili ini? Yang pertama, fungsi dari surat domisili adalah pembuatan NPWP atau biasa disebut nomor pokok wajib pajak. Yang kedua adalah penerbitan SIUP, surat izin usaha perdagangan. Yang ketiga, pendaftaran sekolah. Yang keempat, pengurusan akte kelahiran. Yang kelima, pengurusan dokumen pernikahan. Yang keenam, syarat pengajuan beasiswa pendidikan. Dan yang terakhir, syarat mengurus dokumen secara legal. Itu adalah fungsi dan tujuan utama dari surat domisili ini. Nah, kita masuk ke tahap akhir nih, yang dimana tahap akhir ini sangat penting, yang harus teman-teman ketahui. Syarat membuat surat domisili. Kita langsung masuk ke poin ketiga kan, yang dimana poin ketiga ini sangat penting, yang harus dan sebenarnya teman-teman tahu. Yang dimana cara membuat surat domisili. Kamu penasaran? Kita langsung masuk saja ke materi utama kita pada hari ini. Setiap daerah memiliki peraturan berbeda-beda dalam pembuatan surat domisili. Tetapi pembuatan surat domisili biasanya meliputi syarat-syarat yang admin akan berikan ini. Yang pertama adalah pas foto berukuran 3x4, surat pengantar dari ketua RT atau RW. Yang ketiga, surat kuasa jika pengurus surat domisili diwakilkan dengan materai 10.000. Kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga atau KK asli dan fotokopinya harus dibawa. Yang terakhir adalah surat permohonan yang menunjukkan keabsahan dokumen dan ditandatangani di atas materai 10.000. Nah, itu adalah penjelasan yang pastinya bermanfaat bagi teman-teman, terutama bagi teman-teman yang ingin pindah domisili.
Mungkin informasi kali ini cukup sampai di sini Gang, dan semoga ini bermanfaat bagi kamu semua. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian agar mereka tidak ketinggalan berita dan bahkan infonya dari channel ini. Bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan berita dan bahkan info menarik dari channel ini.